Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Dakwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bersua, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan, saling menasihati di antara kita untuk senantiasa berada di atas yang hak, berada di atas yang benar, dan saling menasihati di antara kita agar senantiasa sabar di atas kebenaran tersebut, sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas segala musibah yang menimpa kita. Karena sabar itu tentunya tiga, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hidup kita satu tujuannya. Kita semua tentunya sepakat sekarang kita diuji di dunia ini. Kita sedang masuk ke ruangan ujian. Dulunya kita di mana? Di surga. Manusia pertama diciptakan dulu tidak di bumi tempatnya, di surga Allah Subhanahu wa taala bersama ibu kita, yakni Hawa, Nabi Adam dan Hawa. Mereka diciptakan di surga. Kemudian setelah mereka melanggar buah larangan, dimasukkan ke ruangan ujian untuk menyeleksi keturunan-keturunannya. Siapa nanti yang berhak kembali ke tempat asalnya surga Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak pantas masuk ke neraka dan akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang berada di ruangan ujian di bumi ini. Waktunya tidak lama, ya sekitar 1 jam 2 jam, seperti yang pernah sering kalau tidak salah kita jelaskan. Kalau di hitungan akhirat di dunia ini 1 jam di dunia, 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun, kurang lebih 41,3 atau 0,25 sekian, 41 tahun. 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun. Kebalik lagi. 1 tahun, 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun di dunia. Berarti kalau 80 tahun ya cuma 2 jam. Kita di dunia ini cuma 2 jam, sebentar melaksanakan ujian, menyeleksi. Nah, ujiannya cuma satu, sabar. Ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah tekankan kepada kita manusia yang ada di bumi ini, sabar. Sabar terhadap 3 perkara. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk menahan diri dari maksiat, langgar perintah Allah, dan sabar atas segala musibah yang menimpa kita. Kalau kita bisa sabar dengan 3 perkara ini, lolos ujian, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang tentunya mungkin sabar, kiranya sabar itu cuma hanya sekedar ketika dapat musibah sabar. Tapi dia tidak sabar untuk sholat subuh setiap hari, bangun di
suasana yang dingin seperti sekarang ini agak gerimis-gerimis ya kan. Nah, enaknya kalau kita ikutkan hati kita, enaknya tidur. Tapi ya, kita sedang diuji di bumi ini, apakah kita sanggup melawan hasrat tidur kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ganjaran yang sangat besar yang Allah sediakan bagi kita yang rela sabar melaksanakan perintah Allah, sabar datang ke masjid di waktu gelap. Seperti dalam sebuah hadis, basyirul masyaina fi zulmi ilal masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang rela berjalan di kegelapan malam menuju masjid, nanti akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maka semoga kita semua yang hadir di masjid ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berharap mendapatkan syafaat beliau, berharap bisa minum dari telaga beliau di padang mahsyar, dan berharap bisa berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini tiada lain adalah kita mengingat kurang lebih sepekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Masya Allah, tidak terasa, seolah-olah kita baru saja melewati Ramadan. Sekarang sudah masuk lagi bulan Ramadan. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah, apakah ini Ramadan terakhirku? Apakah ini Ramadan terakhirku? Karena tentunya agar kita semangat dalam melaksanakan sesuatu, apalagi amal ibadah, maka seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Afwan, saya ingat anak Abdullah bin Umar atau siapa yang mengatakannya, salaf yang mengatakannya, yakni beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari, dan beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya kalau kita memang sedang bekerja mencari nafkah, ya maksimal, seolah-olah memang kita akan hidup selama-lamanya. Tapi pas ketika kita beramal akhirat, maka seolah-olah kita mati esok hari. Karena tentunya Nabi SAW sangat senang umatnya ketika beramal maksimal, maksimal dalam segala sesuatu, apalagi masalah ibadah tentunya. Nah, jadi untuk memotivasi kita menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang suasananya adalah suasana surga, karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu artinya ini suasana surga. Amalan-amalan untuk masuk surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah di bulan tersebut, apalagi di 10 hari terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap malam akan ada yang mendapatkan garansi bebas dari neraka. yakni wadzalika kullu lailah, dan itu setiap malam bulan Ramadan akan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari neraka. Maka tentunya bulan yang akan datang ini, bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa, yang memang harus kita hadirkan perasaan istimewa tersebut sebelum kita masuk ke bulan Ramadan ini, agar kita benar-benar bersiap
Insya Allah kita semua sudah tahu bagaimana mulianya Ramadan. Maka di sini kita hanya mengingatkan untuk memotivasi kembali bahwasanya tidak ada jaminan kalau kita akan hidup tahun depan lagi. Maka anggap ini adalah Ramadan terakhir. Begitu banyak kawan-kawan kita, tetangga kita. Coba perhatikan berapa orang yang sudah meninggal tahun ini. Yang semuanya itu pasti mereka mengira bakal hidup tahun depan lagi. Orang-orang yang meninggal tahun ini tidak ada yang menyangka mereka akan meninggal tahun ini. Semua pasti merasa hidupnya masih panjang, umurnya masih panjang. Maka tidak ada jaminan tentunya kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Maka mari kita bayangkan seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Terakhir kali kita akan merasakan suasana surga di dunia ini. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Maka maksimalkan. Dengan apa kita maksimalkan? Tentunya pertama yang wajib. Yang wajib dulu kita maksimalkan. Sebelum amalan-amalan sunnah, yang wajib dulu yang dimaksimalkan. Ya, sholat. Banyak orang puasa semangat, nggak ada yang bolong. Tapi giliran sholatnya lewat. Makan sahur semangat, sholat subuh lewat. Sholat zuhur udah lemas. Sholat asar ngabuburit, jalan-jalan. Sholat maghrib belum habis takjilnya. Sholat isya masih asik ngobrol sama reuniannya, lewat. Padahal tentunya kewajiban sholat kalau dibandingkan kewajiban sholat dengan kewajiban puasa, mana yang lebih wajib? Sholat di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan pertama apa? Tentang sholat dulu. Pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti an sholati. Pertanyaan yang pertama yang Allah tanya tentang sholat. Bagaimana sholatnya? Sebelum puasa ditanya. Yang lain-lain belum ditanya, sedekahnya nggak akan ditanya berapa. Sholat dulu. Sholatnya beres atau tidak? Kalau nggak beres, nggak perlu tanya yang lain. Udah masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbincangan antara penghuni surga dengan penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar wahai penghuni neraka? Karena nanti di akhirat penghuni surga bisa ngobrol dengan penghuni neraka. Jadi bagaimana sistemnya, apakah pakai telepon, wallahu a'lam. Nah, yang jelas tentunya Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. Penghuni surga akan bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban mereka? Mereka menjawab banyak jawaban, ini sebab ini sebab ini. Tapi yang pertama mereka katakan, lam naku minal musallin. Yang pertama mereka katakan, karena kami enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga enggak bersedekah kepada orang-orang miskin. Wa kunna nukadzibu yaumiddin, kami juga mendustakan hari akhirat. Hatta atanal yaqin, sampai kami mati. Banyak tentunya dosa mereka. Tapi dosa yang mereka ingat pertama kali penyebab mereka masuk neraka apa? Karena enggak sholat dulu di dunia. Ini tentunya mesti kita tegaskan. Sebelum kita memotivasi dengan amalan-amalan sunnah, maka amalan wajib yang harus kita tegaskan terlebih dahulu. Jangan sampai kita lalaikan kewajiban kita. Salat kita perbaiki. Kalau memang kita selama ini sudah rajin salat, lihat apakah kita selama ini agak telat-telat,
Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau gitu kita lihat sop berapa kita biasanya. Apakah kita sudah konsisten dengan sop pertama atau masih sering di sop-sop belakang? Kalau sudah di sop pertama, alhamdulillah. Kemudian kita lihat apakah kita memaksimalkan sop pertama itu dengan melaksanakan sholat sunnah, baru kita masuk ke sholat sunnah, amalan-amalan sunnah. Maka ini yang harus kita ingat pertama ketika kita masuk bulan Ramadan, dan selain Ramadan tentunya sholat kita jangan kita lalaikan. Sholat harus kita maksimalkan, karena inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dalam hadis qudsi, tidak ada amalan yang paling kusenangi hambaku mendekat kepadaku kecuali dengan mereka mengamalkan kewajiban-kewajiban yang telah kuwajibkan, kata Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, pertama kali harus kita perbaiki kewajiban kita, amal-amal yang wajib kita perbaiki dulu. Kalau sudah, kemudian baru kata Allah, wa ma taqarraba 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Setelah dia mendekat kepada aku dengan kewajiban, maka ketika dia memperbanyak amal-amal sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi PDKT dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang wajib, baru kemudian memperbanyak yang sunnah. Nah, tentunya di bulan Ramadan pertama, Ramadan terkenal atau mulia disebabkan apa? Disebabkan bulan puasa, disebabkan ada amalan puasa, benar. Tetapi ada sebelum di puasa, ada yang lebih identik dengan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan Ramadan dengan bulan puasa, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah menyebutkan satu kali kalimat Ramadan dalam Al-Quran, yang mana ketika Allah menyebutkan kalimat Ramadan, Allah tidak langsung mengatakan bulan Ramadan, bulan puasa, puasalah kalian. Tidak. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran mengandung petunjuk, penjelasan tentang syariat kepada manusia. Siapa yang melihat hilal bulan itu hendaklah berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatakan Ramadan bulan puasa, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena Al-Quran tentunya adalah yang paling mulia di muka bumi ini. Al-Quran lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paling mulia, tapi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bagian dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Maka tentunya tidak ada yang lebih mulia dari Al-Quran. Maka segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ramadan, karena di situ diturunkan Al-Quran, menjadi bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, karena malam itulah diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu yang Allah sebutkan pertama kali, keutamaan Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Baru kemudian Allah lanjutkan. Keutamaan pertama adalah Al-Quran. Nah, jadi tentunya setelah kita memaksimalkan ibadah nantinya insyaallah, maka mari kita niatkan, kita tekadkan, kita akan banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa kali khatam? Cukup satu kali? Nah, kalau bisa ya lebih satu kali.
ya minimal 1 kali khatam. Ya, minimal 1 kali khatam. Harus khatam. Kapan lagi kita tidak khatam? Kapan lagi kita khatam Al-Quran kalau tidak di bulan Al-Quran? Ramadan bulan Al-Quran. Buat targetnya. Tentunya kalau cuma 1 khatam, insya Allah sangat mudah. Cukup 1 hari, 1 juz selesai. Ya 1 juz, berapa halaman 1 juz? 20 halaman, 10 lembar. Nah, 10 lembar. Kalau kita bagi setiap sholat 2 lembar, udah selesai. Belum lagi kita setelah tarawih baca Al-Quran, waktu duha baca Al-Quran 2 lembar, tentunya sedikit sekali. Bisa kita sekali duduk baca setengah juz. Ini membaca. Kalau dulu tentunya para ulama membaca dengan hafalan. Kalau kita bicara para ulama, bagaimana mereka dengan Al-Quran, para salafus salih, luar biasa. Malu kita. Yang mana Imam Asy-Syafi'i dikatakan oleh Ar-Rabi', salah satu murid beliau, Imam Syafi'i, di bulan Ramadan siang hari 1 khatam, malam hari 1 khatam. Nah, kapan lagi istirahatnya ini? Siang hari 1 khatam, malam hari 1 khatam. Jadi selama bulan Ramadan beliau 60 kali khatam baca Al-Quran. Nah, kita 1 juz saja targetnya, masa nggak sanggup? Imam Syafi'i 1 khatam di 1 hari, 1 malam 1 khatam. Begitu juga para sahabat. Para sahabat tentunya mereka adalah panutan kita. Mereka ketika qiyamul lail, kita tahu tentunya bagaimana di zaman Umar bin Khattab beliau menyuruh Imam Ubay bin Ka'ab atau terkadang Tamim Ad-Dari. Ada 2 sahabat yang mana disebutkan mereka tarawih sampai fajar. Tarawihnya sampai menjelang fajar, sampai sahur lah kita istilahkan. Sampai disebutkan banyak yang sholat itu pakai tongkat. Ya boleh saja duduk sholat tentunya, tapi mereka sebagian sahabat lebih memilih berdiri dan memegang tongkat. Saking lamanya. Kalau kita zaman sekarang banyak orang milih mana tarawih yang paling cepat ya. Nah, itu yang dicari. Kalau dulu para sahabat ya cari mana yang paling lama. Makanya kata Umar bin Khattab, siapa yang sholat bersama yakni di masjid ini bagus, tapi yang nggak sholat lebih bagus lagi. Nah, maksudnya gimana? Karena kalau di zaman dulu yang nggak sholat berarti dia lebih maksimal lagi. Yang sholat bersama imam hanya orang yang tidak hafal Al-Quran, yang tidak bisa maksimal untuk sholat sendirian. Kalau nggak punya modal hafalan ya sudah sholat di masjid, seperti itu. Sholat bersama imam agar bisa panjang. Kalau punya modal hafalan sendiri, bisa sholat sendiri, sholat sendirian yang lebih panjang tentunya. Jadi berlomba-lomba di bulan Ramadan itu ya baca Al-Qur'annya waktu qiyamul lail. Ketika sholat tarawih. Tarawih termasuk bagian qiyamul lail tentunya. Nah, tarawih ya qiyamul lail. Istilah tarawih ini bukan datang dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengatakan man qama sholat tarawih ghufira lahu, enggak ada. Yang ada apa? Man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Nah, qiyamul lail yaitu tarawih, qiyamul lail. Maka mari kita buat target yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan yang
sebentar lagi ini. Target yang mana kita bertekad akan menyelesaikannya. Target kita ketika sholat tarawih nggak pernah absen tarawih. Setelah tarawih kita akan baca Al-Quran setengah juz umpamanya. Setelah subuh kita baca sekian juz. Setelah ta'lim, setelah zuhur kita baca sekian lembar. Setelah asar, kalau kita punya target, insya Allah akan tercapai. Tapi kalau kita menjalani Ramadan, yakni begitu saja, yang penting puasa udah, alhamdulillah lah. Yang penting ikut sholat berjamaah, alhamdulillah. Ya memang alhamdulillah. Tapi tentunya orang yang ingin surga yang tertinggi, surga Firdaus, beda dengan orang yang hanya niatnya yang penting masuk surga. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat agar dibedakan mana yang maksimal dalam beribadah, mana yang hanya sekedar biasa-biasa saja. Maka yang biasa-biasa saja ibadahnya, kita harapkan dia pasti akan masuk surga nantinya, surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang maksimal dalam beribadah tentunya akan ada perbedaan. Akan dulu guru saya di pesantren juga mengatakan tidak sama di dunia ini, walaupun hanya kelebihannya dia pernah mengucapkan subhanallah, dengan orang yang tidak mengucapkan subhanallah, satu kalimat saja bisa menjadikan perbedaan yang sangat mencolok di akhirat. Maka mari kita maksimalkan waktu kita. Kita anggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita bukanlah seorang nabi, seorang rasul yang mungkin diberi tanda-tanda. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memang ada tanda-tandanya. Beliau sadar, oh ini Ramadan terakhirku. Karena Makkah sudah ditaklukkan, semuanya sudah mayoritas penduduk Makkah atau orang Arab semua sudah masuk Islam. Kemudian beberapa tanda-tanda yang diketahui oleh Nabi SAW, turun ayat al-yauma akmaltu lakum, sempurna. Berarti ini kayaknya bakal tahun terakhir. Maka Nabi SAW di tahun terakhir beliau hidup, beliau i'tikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Yang biasanya setiap tahun beliau i'tikaf 10 hari. Tapi beliau merasa ini adalah Ramadan terakhirku. Maka beliau lebih lagi. Masuk malam 11 beliau sudah masuk ke tempat i'tikafnya. I'tikaf Nabi SAW, yakni di masjid, beliau membuat seperti kemah atau kelambu lah di pojok masjid. Jadi Nabi SAW i'tikaf tidak hanya sekedar berada di masjid, beliau benar-benar berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ke masjid dan di masjid membuat satu tempat yang tidak ada orang di situ. Beliau masuk ke tempat ibadahnya, berkhulwah di situ, sholat, baca Al-Quran, dan beliau didatangi Jibril di situ. Beliau bertadarus dengan Jibril. Nah, itu yang beliau lakukan di tahun terakhir beliau bersama Ramadan. Maka tentunya kita tidak tahu apakah ini adalah tahun terakhir kita. Maka niatkan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Sering kadang ketika di majelis motivasi jamaah untuk i'tikaf, ada yang mengatakan, Ustaz, kita justru di 10 hari terakhir tuh di situ sibuk cari rezeki untuk modal Ramadan, untuk beli baju lebaran. Ya makanya kita motivasi jauh-jauh sebelum 10 hari terakhir. Mulai sekarang kita siapkan segala apa yang kita butuhkan di 10 hari terakhir itu untuk nafkah keluarga dan sebagainya.
Kita siapkan mulai sekarang. Kalau kita tekadkan bagaimanapun, pasti terlaksana. Terus Ustaz nggak pulang kampung dong? Sesekali nggak apa-apa lah nggak pulang kampung. Sesekali nggak mudik. Mudiknya setelah Lebaran. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ingin ikut Nabi SAW atau ikut tradisi. Ya, mudik ini kan tradisi. Apakah ada anjuran dari Nabi SAW setiap Syawal harus mudik? Ada hadisnya? Tidak ada. Nabi SAW senantiasa berada di masjid sampai malam takbiran. Bahkan ada juga riwayat beliau sampai hari pertama bulan Syawal di masjid. Jadi tentunya kalau kita merasa ini Ramadan terakhir kita, maka yang kita pikirkan bagaimana bisa memaksimalkannya itu terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa full iktikaf. Kalau selama ini mungkin kita disibukkan dengan dunia, selama ini kita selalu mudik, kalau pas mendekati Syawal, maka coba tahun ini kita iktikaf 10 hari full. Jangan hanya sekedar iktikaf kalong malam saja. Ya bagus memang, ya kita enggak menyalahkan orang yang iktikafnya malam saja, bagus, tetapi tentunya kita mau yang lebih bagus, yang paling afdal, yang paling bagus yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak keluar masjid selama 10 hari full, kecuali hal-hal yang darurat tentunya, yang mendadak, yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau Nabi SAW dulu tentunya ya di Masjid Nabawi tidak ada kamar mandi. Jadi beliau kalau mau ke kamar mandi keluar masjid dulu, pergi jauh. Selain itu beliau senantiasa berada di masjid. Apalagi disediakan lagi makan sahurnya oleh panitia. Ya Pak ya, ada makan sahurnya. Ada berbuka, kalau berbuka udah jelas, insyaallah ada buka bersama. Apalagi yang kita pikirkan? Cuma modal pakaian saja. Kita berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, sholat sunnah. Jangan pula kita iktikaf banyak ngobrol. Kadang ketika kami di masjid pesantren Ibnu Katsir itu ada iktikaf juga, cuman ya beberapa orang, paling 5 orang. Ada sebagian kadang diajak, saya maunya di masjid sana sajalah, Al-Badar atau di Abu Darda. Kenapa? Sana enak rame. Ujung-ujungnya kalau rame nanti malah banyak ngobrol. Nabi SAW justru beliau iktikaf, beliau masuk ke ruangan yang tidak ada orang. Sudah di masjid tentunya sudah berpisah dengan halayak ramai. Di dalam masjid pun berpisah dengan jamaah yang ada di masjid. Ya setelah sholat berjamaah tentunya. Kalau sholat berjamaah beliau senantiasa jadi imam. Selesai sholat berjamaah beliau kembali ke tempat iktikafnya. Begitulah beliau benar-benar memutus hubungan dengan dunia ini. Dan beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf selama hidupnya. Sejak adanya masjid di muka bumi ini, yakni Masjid Nabawi. Masjidil Haram dulu dikuasai oleh orang-orang kafir. Belum ada masjid yang dimiliki oleh kaum muslimin. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Maka setelah masjid berdiri dan kewajiban Ramadan, puasa Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai saat itu beliau setiap tahun iktikaf sampai beliau meninggal dunia. Pernah satu kali beliau tidak iktikaf. Beliau ganti di bulan Syawal. Lihat bagaimana beliau begitu semangatnya untuk iktikaf. Kalau bukan perkara yang sangat penting, yang sangat ditekankan, tentu beliau tidak akan menggantinya. Ini
beliau tidak i'tikaf di bulan itu karena hal-hal yang darurat, tapi beliau tidak melewatkannya begitu saja. Ya kalau kita mungkin ya tahun ini nggak bisa i'tikaf, ya sudahlah. Nabi SAW tidak bisa i'tikaf di bulan Ramadan, beliau ganti di bulan Syawal. Beliau i'tikaf di masjid 10 hari. Nah ini tentunya menunjukkan i'tikaf ini hal yang sangat dianjurkan oleh beliau. Kalau kita yang mengaku cinta sunnah Nabi SAW, pengikut Nabi SAW yang setia, maka inilah jalan Nabi SAW di bulan Ramadan. Inilah petunjuk Nabi SAW di bulan Ramadan. Maka mari kita maksimalkan. Mari kita munculkan jiwa pemuda kita. Kata para ulama, ada dalam Al-Quran ayatus syabab, ayat yang menunjukkan yakni jiwa pemuda. Pemuda itu seperti ini. Apa itu ayatnya? Ayatnya adalah dalam surah Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Kata para ulama, ini ayatus syabab. Ini jiwa pemuda itu seperti ini. Yakni walaupun umur kita mungkin sudah tua, bisa kita yakni mendatangkan jiwa pemuda kita kembali. Yakni seperti Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan, la abrah, aku tidak akan kembali sampai aku mendapati tempat bertemunya dua lautan. Ya, ini tentunya kita tahu cerita Nabi Musa alaihissalam yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang bertanya, wahai Musa, siapa yang paling alim di muka bumi ini? Apakah ada yang lebih alim darimu saat ini? Musa mengatakan, setahu saya tidak ada. Saya yang paling alim di muka bumi ini, karena beliau seorang rasul, dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya jawaban seperti ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegurnya, wahai Musa, kenapa kamu tidak mengembalikan ilmu kepadaku? Harusnya kamu mengatakan wallahu a'lam. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, sungguh ada manusia yang lebih pintar darimu saat ini. Di mana itu ya Allah? Aku ingin belajar dengannya. Maka pergi cari tempat bertemu dua lautan. Di situ kamu akan menemukan orangnya, dan akan ada ikan yang akan menunjukkanmu kepadanya. Maka kita tahu ceritanya Nabi Musa berjalan dengan membawa salah satu muridnya. Maka mereka sudah berjalan begitu jauh, muridnya sudah sangat lelah. Maka beliau mengatakan, la abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan kembali sampai ku temui tempat dua pertemunya lautan. Nah, muncul jiwa pemudanya seperti itu. Seorang pemuda. Makanya kata para ulama, ya ini ayatus syabab. Dan syabab ini nafsiyah. Yani nafsiyah artinya jiwa kita. Bisa jadi umur kita sudah tua, kalau jiwa kita masih muda, ya bisa kita lakukan seperti Nabi Musa alaihissalam. Karena kita punya tekad. Setiap orang yang mengatakan bagaimanapun ceritanya akan kuselesaikan targetku ini, nah itu seorang pemuda. Artinya kita membuat satu target, apalagi dalam masalah ibadah tentunya, kemudian kita bertekad bagaimanapun apapun harus kita selesaikan target tersebut. Maka tentunya kalau kita sudah bertekad seperti itu, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pasti tolong kalian, kata Allah. Allah akan mudahkan jalan kita insyaallah. Maka tentunya hal yang perlu kita sampaikan juga agar semangat kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, tentunya jangan lupa kita amalkan. Kalau bangun tidur, apa yang kita lakukan? Baca doa bangun tidur. Karena kata Nabi SAW, setiap orang yang tidur itu
setan mengikat 3 ikatan kepada orang yang tidur. Maka kalau dia hilangkan ikatan tersebut, maka jiwanya akan semangat. Yaqidu syaitan fi qafiyati ahadikum thalatha uqad. Yani kalau salah seorang kalian tidur, setan mengikat 3 ikatan. Idza istayqadha wa dzakarallah, kalau dia terbangun kemudian mengucapkan zikir kepada Allah, yakni alhamdulillah. Minimal alhamdulillah. Maka akan terbuka 1 ikatan. Kalau bisa tentunya lengkap. Bagaimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi doa yang super lagi, zikir yang super lagi, yang hadis riwayat Bukhari yang mana Nabi mengatakan, siapa yang bangun tidur membaca zikir ini, maka kalau dia berdoa akan Allah kabulkan, kalau dia sholat Allah akan terima sholatnya. Nah, apa itu? Man ta'arra minal lail, siapa yang terbangun tengah malam dan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini hadisnya riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Kalau kita baca itu, kalau kita sholat pasti dikabulkan. Kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Kalau kita sholat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah doanya? Gak susah, sudah hafal insyaallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah. Memang riwayat lain ada juga. Kalau riwayat Bukhari, alhamdulillah dulu, baru subhanallah, baru la ilaha illallah, baru Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Riwayat lain ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ada. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini doa zikir yang lebih super lagi. Kalau bangun tidur, coba sesekali kita ganti alhamdulillahilladzi ahyana dengan ini, atau tentunya kita baca dua-duanya. Baca ini dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau diawali dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, itu pertama. Kalau kita baca itu akan terbuka 1 ikatan. Kemudian wa iza tawaddoa in hallat uqdah. Kalau dia berwudu akan hilang 1 ikatan lagi. Wa idza shalla in hallat uqdah. Kemudian kalau dia salat maka akan hilang ikatan. Wa illa fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka kalau dia sudah menghilangkan 3 ikatan itu, hari-harinya akan semangat, jiwanya akan bahagia, lapang. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, kalau tidak, asbaha khabithan nafsi kaslan. Hari itu dia akan malas, berat. Tentunya ini berkaitan dengan ibadah. Malas beribadah, berat untuk melaksanakan ibadah. Dia bisa mengangkat barbel 50 kilo, tapi untuk mengangkat selimut saja untuk melaksanakan sholat subuh, selimut yang nggak sampai setengah kilo nggak bisa diangkatnya. Melangkahkan kaki ke masjid nggak bisa, tapi mendaki gunung 100 kilo bisa. Kenapa ya? Bisa jadi itu dia nggak pernah menghilangkan ikatan setan yang ada di tengkuknya.
berat, malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain kita memotivasi tadi baca Al-Qur'an, qiyamul lail, dan juga pahala yang banyak bisa kita dapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir subhanallah, alhamdulillah, jangan kita remehkan. Kita usahakan setiap detik kita isi dengan zikir, baik itu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena zikir ini sebenarnya inilah amalan terbaik. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, subhanallah, fadilah zikir sangat banyak sekali. Salah satu hadis yang luar biasa, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Ala adullukum bi afdali a'malikum." Mau saya beritahu amalan terbaik kalian. Bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa itu? Wa khairun lakum min an tunfiqudz dzahaba wal fiddah. Bahkan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh, kalian penggal kepalanya atau kepala kalian kena penggal. Ini jihad. Amalan apa ini yang lebih baik daripada jihad? Lebih baik daripada sedekah emas dan perak? Bala ya Rasul, tentu ya Rasul. Apa itu amalannya? Kira-kira ini amalan yang luar biasa beratnya ini kayaknya. Ternyata kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala, berzikir. Berzikir lebih baik daripada sedekah emas dan perak, lebih baik daripada bertemu dengan musuh, saling bunuh. Subhanallah. Zikir amalan yang sangat ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Sangat ringan, pahala besar, tapi sedikit yang mengamalkan. Kenapa sedikit? Ya, karena amal ibadah ini bukan masalah siapa yang lebih kuat dia bisa melaksanakannya. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa melaksanakannya. Di Mesir pernah saya dengar dari salah satu yakni mahasiswa Mesir, dia pernah datang ke salah satu masjid yang mana di situ setiap malam 15 juz. Ada masjid satu malam tarawihnya 15 juz. Yakni mungkin gak ada tidurnya lagi, mulai dari habis Isya langsung sholat. Nah, sholat 15 juz satu malam. Itu jamaahnya, ya jamaahnya satu shop cuman. Semuanya jamaahnya katanya cuma dia yang mahasiswa yang masih muda. Semuanya sudah berumur, yang sudah beruban semua. Sanggup. Dia sendiri sebagai mahasiswa dia mengatakan gak sanggup 15 juz. Kemudian dia tanya, "Kek, kamu udah tua seperti sanggup sholat 15 juz?" Ya kalau kita mengandalkan kekuatan bakal nggak sanggup. Nah, tapi kalau kita mengandalkan iman kita dan mengharap pahala tadi, imanan wahtisaban, intansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Nah, jadi kita tentunya minta pertolongan dari Allah, minta taufik kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada Muaz, "Wahai Muaz, jangan tinggalkan doa setiap sholat. Sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah terus kepadamu. Itu hadiah Nabi kepada Muaz. Nabi pernah mengatakan, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Aku cinta kepadamu wahai Muaz. Subhanallah. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi belum tentu Nabi cinta kepada kita. Ini Nabi yang mengatakan kepada seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal, "Aku cinta kepadamu wahai Muaz." Maka jangan tinggalkan di setiap akhir salat, fi duburi kulli shalah, di setiap penghujung salat, yakni sebelum salam,
setelah tahiyat akhir sebelum salam, jangan tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, memperbaiki ibadah kepadamu. Ya karena itu tadi, ibadah kadang ringan tapi kita tidak bisa melaksanakannya kalau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mungkin masih melalaikan zikir ini atau doa ini, setelah selesai sholat sebelum salam ya, selesai kita membaca fil alamin innaka hamidum majid. Nah, jangan salam dulu, baca doa dulu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, udah hafal semuanya? Insyaallah ya. Allahumma a'inni, pendek saja, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu secara umum. Ini hal yang sangat penting sekali. Dan ini adalah hadiah Nabi kepada Mu'adz, yang mana Nabi mengutarakan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz menyampaikan kepada kita semua, maka mari kita terima hadiah dari Nabi SAW ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara umum, dimudahkan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan maksimal di bulan Ramadan ini, berpuasa secara maksimal di bulan Ramadan ini. Baik jemaah sekalian, waktu tentunya sudah menunjukkan tengah 7 lewat. Mungkin masih banyak di antara kita yang akan beraktivitas di hari ini, maka tentunya waktu juga lah yang membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.